Allahu Akbar. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, yang menciptakan langit dengan 7 tingkatannya dengan semua makhluk yang berada di sana, dan Allah hidupkan, Allah rizkikan semua yang mereka butuhkan di sana. Allahu Akbar, yang telah menciptakan bumi pun memiliki 7 tingkatannya, yang telah menggenggam ubun-ubun seluruh manusia yang mukmin dan yang kafir kepada Allah. Allahu Akbar, yang telah melahirkan tentara-tentara yang mulia, pembela-pembela masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ketika Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, di Al-Aqsa, tempat yang nun jauh di sana, ketika tangan-tangan kotor keturunan kera dan babi al-Yahud akan merebut kiblat yang pertama umat Islam, Allah datangkan tentara Allah yang memasang badan-badan mereka. Mereka korbankan nyawanya, anaknya, istrinya membela Baitul Maqdis. Allahu Akbar, ketika Allah masih gerakan kaum muslimin di Indonesia menjadi pencinta-pencinta rumah-rumah Allah. Allahu Akbar, ketika Allah masih memilih kita, fisik kita, roh kita, lahir kita, batin kita, meramaikan masjid musola di dekat rumah kita, meramaikan Mus'ab bin Umair, masjid yang kita cintai. Allahu Akbar, tanpa Allah gerakan, tanpa Allah pilih, fisik kita tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah yang sekalipun dekat dengan rumah kita. Tanpa Allah pilih roh kita, kita tidak bisa untuk menjadikan pemakmur musola masjid Allah di dekat rumah-rumah kita. Allahu Akbar, yang sampai detik ini Aidil Fitri, Aidul Mubarak, Aidul Sa'id, Allah gerakkan kita berkumpul di tengah pandemi Covid yang mengancam, di tengah semua kesulitan masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allah masih jaga kita, Allah masih jaga roh jiwa kita. Untuk lisan ini yang penuh dengan dosa menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, ketika takbir yang kita ucapkan tidak hanya sebatas bibir dan lisan kita. Allahu Akbar, ketika takbir kita menggontor, menggelontor semua kesalahan, ketika takbir kita mengguncang, meruntuhkan kesombongan. Allahu Akbar, semoga Allah segerakan pemimpin yang adil dan takut kepada Allah di negeri ini Indonesia, mengajak umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, dengan kekuasaannya, dengan keadilannya, insya Allah segala Allah singkirkan semua orang-orang yang zalim di bangsa ini, dari pejabatnya hingga rakyatnya. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Saudaraku sekalian,
dalam khutbah yang singkat setelah salawat dan salam tadi kita bersama panjatkan dan haturkan, mohonkan hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mahsyar. Semoga kita termasuk di antara setiap hamba yang Allah pilih saat iftar berpuasa sampai Aidil Fitri kali ini, termasuk di antara orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa neraka jahanam. Allahu Akbar. Manifestasi takwa. Ketika takwa dalam etimologi dijelaskan al-hadru bermaknanya, ketakwaan dalam sisi etimologi adalah al-hadru, rasa takut, rasa khawatir kepada sesuatu yang bisa menghancurkan fisiknya, menghancurkan rohnya, mengancam keselamatannya. Itulah takwa dalam makna etimologinya. Ketika ketakwaan, seorang ulama mengatakan ayyaj'alal 'abd bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdaruhu wiqayatan taqihi minhu. Tatkala seorang hamba menjadikan antara sesuatu yang ia takuti, antara dirinya dengan antara yang ia takuti, satu wiqayah, satu benteng, satu penjaga, satu tameng yang menyelamatkan dirinya, maka hendaknya seorang yang takut kepada Allah, ketika ia kenali Allah Maha Pengasih dan Penyayang, dia takut kalau dirinya tidak diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengenali Allah sebagai zat yang syadidul iqab, keras siksanya, dia takut kalau dia kelak akan dilemparkan, dibakar di neraka jahanam. Maka dia adalah hamba yang bertakwa. Karakteristik landasan teori orang yang bertakwa yang pertama ada pada surah Al-Baqarah, 5 ayat yang sering kita baca di awalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alif lam mim. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada satupun keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Landasan teori orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman kepada perkara yang gaib, tidak kelihatan oleh matanya, tidak bisa dia raba, dia cerna dengan panca inderanya, tapi dia mengimani, dia meyakini bahwa yang tidak terlihat itu, panca inderanya tidak menangkapnya, adalah ada, yakin tanpa ada keraguan. Iman kepada Allah gaib, kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah hadir di pelupuk mata kita, Allah hadir di mata batin kita, Allah hadir di ruh, di muh, di otak kita, Allah hadir di hati kita. Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah menyayangi kita, Allah menjaga kita saat kita tidur, Allah membangunkan kembali dari tidur kita, Allah memberi makan, Allah memberi minum, Allah berikan nafas, Allah berikan udara, Allah berikan air, semuanya Allah berikan. Kita iman kepada Allah yang gaib, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitab yang lalu sebelum Al-Quran, iman kepada adanya hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib itu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang yang bertakwa adalah orang yang mau menegakkan salatnya, menghidupkan musolanya, menghidupkan masjidnya, merawat musolanya, merawat masjidnya, memakmurkan musolanya, memakmurkan masjidnya, makmur dengan
tilawah Al-Quran, makmur dengan infak sedekah, makmur dengan wakaf, makmur dengan salat 5 waktu yang setiap hari kita dengar undangannya. Allah yang mengundang kita melalui lisan para muadzinnya. Beruntunglah orang yang diperdengarkan telinganya, beruntunglah orang yang diperdengarkan hatinya, karena jutaan orang masih banyak yang Allah tidak jadikan telinganya mendengar muadzin berkumandang dengan azannya. Masih banyak telinga batinnya yang Allah tulikan, padahal telinga fisiknya dia sanggup mendengar. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang itu mau mensedekahkan, sedekah yang sunnah, infak yang sunnah. Orang itu mau mensedekahkan sedekah yang wajib atau zakat malnya, zakat fitrinya yang baru saja kita telah keluarkan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang bertakwa itu adalah orang yang mereka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW? Al-Quranul Karim. Tidak ada susunan kata terindah kecuali Al-Quranul Karim. Tidak ada satu huruf pun yang tersusun dalam susunan kata, susunan kalimat yang indah, mengandung nilai ibadah, ruhiyah, badaniyah, kesehatan rohani, kesehatan jasmani, kecuali Al-Quran. Tidak ada lisan dan mulut yang mulia kecuali lisan dan mulut yang membaca Al-Quran. Tidak ada telinga yang mulia kecuali telinga yang mau mendengarkan Al-Quran. Tidak ada akal, hati manusia yang bermanfaat untuk dirinya kecuali hati dan pikiran manusia yang berusaha memahami Al-Quran. Tidak ada manusia yang mulia kecuali ketika manusia itu mau mencintai, mau menggemari membaca Al-Quran, mencium mushafnya. Dimulai dari mencium mushafnya, gemar membaca, mengkaji isinya, dan menjadikan Al-Quran adalah jalan hidupnya. Ini yang dimaksud dengan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Juga orang bertakwa adalah orang yang beriman adanya kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, bahkan ada lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Ibrahim, Syith, dan yang lainnya alaihimus salatu wassalam. Mereka mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah kitab suci Allah, kalam Allah yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimaninya sempurna secara global, dan Al-Quran adalah tolak ukur dari semua kitab-kitab yang lalu. Saudaraku sekalian, ketika orang yang seperti itu, lalu dia kemudian yang terakhir karakteristiknya adalah wabil akhiratihum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang beriman adanya hari akhirat, meyakini keadanya akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat betul-betul lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Orang yang beriman adalah orang yang berakal, maka dia tidak akan mengorbankan sesuatu yang sifatnya sementara. Hidup kita 63 tahun, 80 tahun sampai 100 tahun atau lebih sedikit dari itu, hanya segitu ukuran hidup di dunia. Akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Gak mungkin kita mengorbankan yang lebih panjang, lebih berat, lebih agung daripada yang lebih ringan dan sementara. Saudaraku sekalian, itu Al-Baqarah ayat 5 yang pertama. Karakteristik manifestasinya lebih real, clearly lagi, kita bisa membaca surah Al-Baqarah ayat 177. Saya akan bacakan terjemahannya, insyaallah mudah dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu wujud kebaikan yang hakiki hanya sekedar ketika kamu hadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, kata Allah. Orang Yahudi beribadah menghadap ke barat dahulu seperti itu. Orang Nasrani menghadap ke timur. Menghadap
ke barat, menghadap ke timur, mungkin juga utara dan selatan, tentunya tidak menjadi sebuah kebaikan. Begitu juga orang beriman, umatnya Rasulullah SAW, menghadap ke timur atau menghadap ke barat, fisiknya seperti itu, bisa jadi bukan merupakan kebaikan ketika melaksanakannya bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dirilkan kemudian, walakinnal birra, akan tapi yang disebut kebajikan itu adalah, satu wujudnya kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, orang yang beriman adanya para malaikat, adanya kitab-kitab, dan adanya para nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, dan nabi-nabi yang tidak dikenalkan namanya kepada kita. Wa atal mal ala hubbihi, setelah itu orang bertakwa melahirkan perbuatan mau memberikan hartanya di saat dia masih sangat mencintai dan menyukai harta itu. Ini berat, tapi semoga Allah mampukan kita. Gambarannya pernah terjadi, ada orang yang membagikan harta di saat dia sedang sangat butuh. Terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9, ketika Allah menggambarkan sifat-sifat orang beriman di kalangan kaum Ansar yang menolong orang-orang yang berhijrah dari Quraisy Makkah menuju Madinah. Dijelaskan sifatnya orang-orang Ansar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sangat lebih mengutamakan saudara-saudaranya yang sedang berhijrah untuk memberikan apa yang mereka miliki, padahal di saat itu mereka sedang sangat membutuhkannya. Saudaraku sekalian, setelah itu dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilin wa fir riqab, dia memberikan harta yang masih dia sukai itu, diberikan kepada orang-orang yang terdekatnya, dari keluarga terdekatnya. Kalau ayah bunda semua saat ini masih memiliki kelebihan harta, uang, makanan, maka di saat kita ingin memberi, kemana kita berikan yang pertama? Kepada kerabat dekat yang masih punya hubungan rahim dan dia membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqah, seutama-utamanya sedekah adalah anta sadaqah wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqra. Rasulullah pertama memberikan penjelasan bahwa sebaik-baik sedekah engkau sedekahkan di saat engkau memiliki harta yang terbaiknya dan engkau sangat mencintai harta itu, menyukai harta itu, namun kemudian engkau mau memberikannya kepada kerabat dekatmu yang membutuhkannya. Beliau mengatakan, bersedekah kepada kerabat dekat dengan dua pahala. Satu, pahala menguatkan silaturahim. Yang kedua, pahala bersedekahnya secara umum. Sedangkan bersedekah kepada orang yang bukan bagian dari rahimnya hanya mendapatkan pahala satu, karena mendapatkan pahala sedekahnya secara umum. Seandainya satu keluarga, masing-masing keluarga muslim berpikir, memikirkan pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya, sepupunya, keponakannya, kerabat yang ada hubungan rahim, dipikirkan dulu, setiap keluarga berperan seperti itu, maka saat itu secara otomatikly semua keluarga cukup dengan kesadaran masing-masing keluarga itu. Kemudian saudaraku sekalian, kenapa menjadi karakter yang sangat mulia bagi orang bertakwa? Manifestasinya adalah memberikan kepada dzawil qurba, orang yang dekat. Wal yatama, baru dia berpikir kepada anak yatim. Kalaupun berikan kepada anak yatim, dia pikirkan dulu, kerabat dekatku ada nggak anak yatimnya? Ada, salurkan. Oh nggak ada, baru keluar anak yatim di luar kerabat dekatnya. Kemudian wal masakin, diberikan kepada orang miskin. Wa ibnas sabili, diberikan kepada orang yang musafir, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal lalu ditolong. Atau orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para pejuang-pejuang di sudut-sudut kampung terdalam yang membutuhkan pemberian kita semuanya. Kemudian wasailin, kepada para peminta-minta.
diberikan hartanya kepada mereka. Wa fir riqab, ini tidak ada di zaman kita, diberikan kepada mereka yang menjadi masih berstatus hamba sahaya atau budak. Bahkan kemudian karakter selanjutnya adalah wa aqamas shalah, sama dengan ayat surah Al-Baqarah tadi. Mereka menegakkan salat. Wa ataz zakah, membayarkan kewajiban zakatnya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka menepati janji ketika mereka telah berjanji. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, orang-orang yang bersabar ketika dalam kesulitannya, orang-orang yang bersabar ketika dalam kefakirannya, orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian peperangan seperti saudara kita di Palestina saat ini. Mereka bersabar dalam keadaan yang seperti itu adalah bagian berarti mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika semua orang beriman melakukan beberapa karakteristik yang tadi disebutkan, ulaikal ladzina sadaqu, itulah mereka orang-orang yang lurus keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di khutbah yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah. Hadirkan hati, angkat tangan, kita ketuk langit. Insya Allah ini masih jadi bagian yang mustajab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Ghaffar, Ya Allah, innaka Ghafurur Rahim, wahai Zat yang maha pengasih dan maha pengampun. Ya Allah, terbayang di pelupuk mata kami kedua orang tua kami yang masih hidup di sekitar kami. Ya Allah, wajah ibu kami yang melahirkan kami, mendidik kami dengan susah payah, wajah ayah kami. Ya Allah, yang berjuang siang malam mencari nafkah yang halal berkah untuk membesarkan dan mendidik kami. Ya Allah, rahmat-Mu yang sangat luas. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kasih sayangi mereka dengan kasih sayang-Mu yang tanpa batas. Ya Allah, terbayang pula wajah ibu kami yang sudah mendahului kami. Ya Rabb, wajah mama. Ya Rabb, wajah ibu, wajah Simbo, wajah ayah kami pula yang sudah mendahului kami. Ya Allah, jelas di mata kami. Ya Rabb, kami masih merasakan halusnya belian mereka. Ya Rabb, pelukan kasih sayangnya. Ya Rabb, hangatnya perhatian mereka berdua. Ya Rabb, ampuni mereka, kasih sayangi mereka. Ya Allah, wahai Zat yang memiliki langit dan bumi. Ya Allah, wahai Zat yang memiliki neraka dan surga. Ya Allah, tutuplah neraka-Mu. Ya Rabb, untuk kedua orang tua kami. Buka seluas-luasnya pintu-pintu surga-Mu untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kumpulkan kami dengan ayah ibu kami di surga-Mu. Ya Allah, Jannatul Firdaus Al-A'la. Ya Allah, untuk setiap suami yang ada di sini. Ya Rabb, yang sedang memangkul tanggung jawabnya begitu berat di akhir zaman ini. Ya Rabb, tanggung jawab memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, tanggung jawab dalam memberikan rizki nafkah yang halal dan berkah. Ya Rabb,
Kuatkan bahu kami para suami ya Allah. Kuatkan hati kami ya Allah. Teguhkan telapak kaki kami ya Allah, dan hati kami, iman kami sebagai suami ya Allah. Memanggul amanat-Mu, mengemban amanat-Mu sampai akhir hayat kami ya Allah. Untuk setiap bunda, setiap ibu, setiap mama ya Allah di tempat ini ya Rabb, dari umat-Mu sallallahu alaihi wasallam ya Allah, umat Nabi-Mu ya Allah. Jadikan para ibu adalah ibu-ibu yang salihah ya Allah, istri yang bertanggung jawab ya Allah, istri yang kasih sayang, penyabar ya Allah, istri yang bergerak dengan sikap dan ikhlas untuk mendidik putra-putri kami di saat suaminya sedang tidak ada di rumah ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Limpahkan rizki pada kami semua dan seluruh umat Nabi-Mu ya Allah, rizki yang halal berkah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan, keselamatan fisik kami, lahir kami, batin kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari semua malapetaka dan bencana, pandemi dan segala macam ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kami mohon kepadamu keselamatan di dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Kami mohon ya Rabb keselamatan darimu, jagaan darimu ya Allah, untuk saudara kami ya Allah di Palestina. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina fi Filistin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina min Filistin ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina fi Filistin ya Allah. Allahumma ya Allah ayyidhum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurhum innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahlikil yahud, Allahumma ahlikil yahud, Allahumma alayka bil yahud innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shaddid syamlahum wa mazziq jam'ahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang Kau pilih mencintai rumah-rumah-Mu, menjadi penjaga-penjaga rumah-Mu ya Allah, dan juga penjaga tempat suci-Mu, Baitul Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis Al-Aqsa ya Allah. Catat kami di antara mereka semua ya Rabb. Ya Allah, untuk bangsa kami Indonesia yang kami cintai, amankan negeri ini ya Allah. Sejahterakan negeri ini ya Allah. Adilkan negeri ini ya Allah. Dan datangkan pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Jangan Kau datangkan untuk kami pemimpin yang zalim kepada kami ya Allah. Pemimpin yang sayang kepada ulamanya, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang berjiwa nasionalis sejati, membela setiap jengkal tanahnya untuk bangsanya, untuk rakyatnya ya Rabb. Datangkan pemimpin yang kuat, yang pemberani membela kebenaran dan keadilan untuk bangsa kami ya Rabb. Angkat tinggi derajat setiap pemimpin kami yang memang adil ya Allah. Langgengkan amanah yang ada pada pundak-pundak mereka. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada mereka ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Khususan di Masjidil Mus'ab bin Umair, untuk Mus'ab bin Umair khusus ya Rabb. Jadikan masjid ini cahaya yang terang benderang untuk semua masyarakat yang berada di sekitarnya ya Allah. Jadikan setiap masyarakatnya mencintai Mus'ab bin Umair, gemar beribadah di dalamnya. Jadikan para DKM-nya orang-orang yang ikhlas, amanah dalam mengemban amanat umat ya Allah. Pilih hatinya, pilih jiwanya, pilih rohnya, pilih harta terbaiknya, pilih anak-anaknya dan keturunannya kelak menjadi penjaga-penjaga rumah-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam a'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam.
اللهم إنا نسألك من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا يا الله وما قضيت لنا يا الله فاجعل عاقبته رشدا وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته